Lelaki langit, langit pecah. Langit ngajadikeun lalaki, jagat ngalanangkeun jadi pecah. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalaki. Mun jadi awewe kuring SMP kelas 3 pasti tos kaguguran 7 kali. Ulah seuri regepkeun sadaya. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalaki. Teu ngalaman datang bulan jeung pengalaman aprak-aprakan kaunggal apotik kulantaran telat bulan. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalaki. Pengalaman make utang nu leuwih gede busana di batang susu. Ngan kuring gigieuan cicing wae dosa. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring janten lalaki. Pengalaman make cangcut. Sebab pun make cangcut pasti nyengsol ka sabelah kenca. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalaki. Pengalaman dilipen jeung sulam alis ka Surabaya. Aya nu sok ka Surabaya jalan alis jeung jalan bibir. Daya nya. Eueuh duitna. Eueuh duit. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalaki. Pengalaman bulu mata dipanjangan nepi ka hese ngicuk da beurang panjang teuing. Lalaki langit, lalana pecah. Ya, oke. Pertama-tama saya secara pribadi mohon maaf pada semua masyarakat atas ketidaknyamanan dan jika kata-kata dalam lagu itu membuat beberapa pihak ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Itu berawal dari sebuah puisi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati, karena tahun 2020 saya belum jadi bupati. Jadi lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa, Om Jen? Ya kan, perjalanan spiritual orang itu berbeda-beda. Kisah hidup seseorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya dalam kategori beragajul, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya? Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi jadi perempuan. Kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagu itu. Om Jen kan ada jeda tuh, itu ya. Puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih, Om Jen? Ya kan, puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah, tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om, ini kita aransemen jadi lagu ya, kan gitu. Ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya, saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah, lahirlah sebuah lagu, Lalaki Langit, Lalanan Bejat, yang saat ini memenuhi kritik dari berbagai
ada somasi juga dan perkerja yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Jan? Ya, kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi, karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan lawyer saya. Ya, apakah ini kemudian ditekan karena kan belum ada pelarangan ya tentang lagu itu. Jadi saya harus konsultasi lah nanti akhirnya nanti saya. Kepolisian Daerah Papua melalui Polres Yahukimo dan Polsek Bandara Sentani di Jayapura telah mendapat informasi bahwa salah satu pesawat milik maskapai PT AMA yang melayani rute Bandara Wamena menuju lapangan terbang Balingga di Kabupaten Yahukimo telah hilang kontak. Tipe pesawat adalah Pilatus PC-6 Porter dengan nomor registrasi PKRCY, dipiloti oleh Kapten Nicholas Francis Goselin dengan membawa 7 penumpang masyarakat setempat. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggami ini berada di atas perbukitan atau gunung, sehingga menyulitkan aparat untuk menjangkau lokasi tersebut. Sementara sedang diupayakan koordinasi untuk mencapai tempat kejadian.
untuk hari ketiga ini kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman, ya. Kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman dengan menggunakan 2 unit heli waterbombing, ya, 2 unit heli waterbombing, termasuk juga 12 unit damkar. Jadi kami sudah mengarahkan untuk penyiraman yang sulit diatasi oleh damkar, kita gunakan WB, waterbombing. Untuk damkar nanti menyisir melalui selang-selang ini, memadamkan sektor-sektor yang bisa dijangkau. Ya. Tadi pagi sudah agak melandai karena anginnya tidak kencang. Ini udah mulai ada kencang lagi. Kita terus mengoptimalkan. Kita upayakan nanti sorti kedua pun siang dia melakukan penyiraman lagi. Jadi itu upaya-upaya kita untuk menyelesaikan pemadaman di TPU Jatiwaringin ini. Kalau untuk kendala di hari ketiga ini apa aja? Ya, ini kendalanya sih sebenarnya ini tinggal angin, ya. Terus kita ada upaya pembuatan jalan terobos sehingga nanti kendaraan ataupun selang-selang itu bisa masuk ke dalam sana. Ya, kawan-kawan dari damkar nanti bisa masuk ke lokasi yang sulit terjangkau. Masuk tadi diterbitkan waterbombing, kemajuan berapa persen untuk pemadaman dari ya, waterbombing itu baru aktif mulai kemarin. Itu pun belum nggak nyampe 1 jam. Jadi kan karena baru digeser. Nah, ini yang kita maksimalkan. Makanya saya bilang ini agak merendah lagi sehingga pembasahannya lebih maksimal. Itu. Kita inginnya kayak begitu, lebih merendah sehingga lebih basah. Kalau untuk opsi teknologi modifikasi cuaca kita ya itu memang kita sudah ada langkah arah ke sana, namun karena dari BMKG awan di wilayah Kabupaten Tanggerang ini dalam 1 minggu ini tidak ada. Jadi OMC itu tergantung dengan adanya awan yang berada di lokasi ini. Kita juga mengharapkan itu ada sehingga bisa teratasi semuanya. apakah ada opsi untuk mengerahkan tim manggal api dari Kementerian Kehutanan? Ya, itu sebenarnya bisa saja didukung dari kehutanan, bisa kalau memang ini perlu itu kan. Nah, sejauh ini juga pemerintah daerah sudah melaksanakan tindakan maksimal ya. Karena ini kita berupaya pada saat angin tidak kencang kita maksimalkan ini sehingga tidak apinya tidak membesar lagi. Kalau upgrade dan luasan yang terbakar saat itu kurang lebih 7 hektar ya. 7 hektar. Kalau untuk waterbombing ini akan beroperasi sampai kapan? Nah, ini kita kan status darurat dari kabupaten ada sampai 2 minggu. Kita sampai maksimal kita melakukan itu. Jadi setelah di penyiraman, nanti pembasahan dan pendinginan. Nah, jadi area-area yang masih berasap itu kita tetap pembasahan terus. Gitu ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.